Halo, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan vlog tetangga Ceriwis. Nah, kali ini aku lagi di rumah seorang teman lama yang terakhir ketemu udah beberapa tahun yang lalu, dan waktu itu si ibu satu ini masih sedikit jumbo. Nah, terus aku lihat di sosial media doi berhasil untuk mengurangi berat badannya yang cukup signifikan gitu ya. Berat badannya itu berkurang gitu. Nah, kalian pasti penasaran kan ke rumah siapa aku? Yang di Singaraja pasti tahu si ibu ini ya, karena ibu ini sangat aktif baik dalam berderma sosial, aktif di derma sosial, kemudian juga aktif di media sosial juga ya, selalu rajin update status, sharing kehidupan pribadinya juga. Ya udah deh, nggak usah banyak-banyak ngomong, kita ketok aja pintu rumahnya. Bu Cutin. Halo, apa kabar? Lama banget gak ketemu. Iya, berapa tahun ya kita nggak ketemu ya? Ini nge-vlog nih. Oh. Asik. Nggak apa-apa ya di vlog ya. Soalnya aku iri banget ngelihat keberhasilannya Bu Cutin. Duduk yuk. Oke, kita duduk dulu yuk. Duduk dulu. Oke, sekarang kita mulai aja bincang-bincangnya dengan Bu Cutin. Boleh ya Bu nanya-nanya? Silakan. Oke, ini Bu Cutin bener-bener jauh berbeda loh ya dengan 1 tahun yang lalu, 1 tahun 2 tahun yang lalu mungkin aku ketemu sama Bu Cutin. Iya, kata orang sih lebih fresh. Iya, kelihatan banget kulit lebih bersih. Bersih. Waktu itu kayaknya agak gelap ya. Bukan gelap tapi kumal. Dan kayaknya rambut mau keriting ya Bu? Enggak. Emang rambut memang lurus ya? seperti ini. Terus jadi gimana sih Bu ceritanya kok punya motivasi untuk menurunkan berat badan? Awalnya itu saya sakit, ya kan sakit. Terus sama dokter, waktu itu saya sempat pingsan, terus dilarikan ke rumah sakit oleh suami saya. Lalu sama dokter tuh didiagnosa PJK. Apa itu Bu? PJK itu penyakit jantung koroner. Berapa kilo waktu itu Ibu? Waktu itu 82 kilo. 82, berat banget. Berat banget, iya itu 2 kali berat badanku waktu Iya. aku gadis. Sekarang sih aku gembrot gitu ya. Oke, terus dari situ Ibu punya semangat gitu kan? Karena Iya. dirasa juga di badan nggak enak kali ya? Sesak banget, jadi gerak susah. Terus yang paling nggak nyamannya itu kalau beli baju itu susah. Harus milih-milih yang Itu betul tuh. yang big size, triple XL. Aku ngerasain juga sih, kayak sekarang kalau aku kan gendut di perut gitu ya. Nggak Itu nyaman. susah nyari baju memang. Napasnya sesak, terus geraknya terbatas. Kalau tidur malam itu tidak nyaman karena tidak olahraga. Nggak olahraga sama sekali? Sama sekali nggak olahraga. Terus makannya banyak, terus nggak tahu waktu. Pingin makan malam juga hajar, yang penting kenyang kan begitu. Setelah itu ngantuk tidur. Tapi suami nggak masalah waktu itu dengan berat badan Ibu? Nggak masalah. Jadi benar-benar niat memang ini Nggak tahu ya dalam sendiri. hatinya Oh, mungkin. Mungkin masalah, tapi takut. tapi tipe Melarang. suami Iya. idaman. Iya. Nggak komplain. Oke, terus Bu, dietnya tuh seperti apa? Apakah Ibu ikut keto atau apalagi tuh jendela makan? Kayak gimana sih dietnya gitu? Kalau program diet itu saya nggak ngikutin yang kayak tadi itu. Jadi saya benar-benar diet sehat. Diet sehat. Sebelum diet itu memang yang saya rubah itu sebelum merubah pola hidup, pola pikir dulu yang saya rubah. Jadi saya tanamkan di dalam pikiran saya itu nggak makan malam itu nggak mati kok, pikir saya gitu kan. Karena sebelum ini kalau nggak makan malam tuh kayaknya ada yang kurang. Jadi makan malam itu bisa jam 11 malam sudah tidur, bangun lagi makan. Jadi makannya itu sudah mie instan, telur, Nasi padang gitu. enggak ada, sosis digoreng, Memang pakai nggak sehat saus, ya? iya sangat nggak sehat. Nah setelah itu kita rubah dulu pola pikir, mindsetnya, baru kita lanjut. Aku mau sehat, makan Ya, kayak gini nggak bagus, kayak gitu-gitu. Ini Ya, mengotori tubuhku atau gitu ya? Ini menimbun lemak, jadi nggak mau sakit lagi seperti kemarin karena sesak banget. Jadi seperti ada semen beku di sini, sesak sekali. Itu pada saat misalkan
naik tangga atau memang konstan terus-terusan berasa kayak sesak gitu? Iya, saat kamu itu sesak. Oh gitu kalau sampai kamu. iya sampai pakai oksigen. Oh yang makanya disebut jantung koroner itu ya? Iya, jadi lemak banyak lagi di jantung. Banyak banget karena pembuluh darahnya itu sudah mulai tersumbat. Jadi fungsi jantung itu kan memompa darah. Jadi ketika tekanan darah kita itu semakin tinggi, katanya jantung itu semakin melemah, ya sehingga ada pembengkakan di jantung. Dan itu akan berakibat ke seluruh tubuh ya? Betul, bisa komplikasi juga karena ternyata dari situ saya tahu kalau saya itu hipertensi. Saat itu tensi darah saya itu 170. Tinggi banget. Nah, itu dia yang memicu, memotivasi saya untuk diet. Gitu. Nah, terus dietnya kayak apa sekarang? Apakah pagi itu sarapannya seperti apa misalkan gitu? Kalau untuk saya yang sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau pagi Ibu pakai ahli nutrisi ya? Ya, saya sempat melibatkan nutrisian di ahli gizi yang di Buleleng, namanya Pak Eka dan Mbak Eka. Kebetulan namanya sama Eka, cuman mereka beda jenis kelamin. Jadi saya sempat Pak Eka dan Mbak Eka. Ya, saya sempat konsultasi ke beliau-beliau ini. Jadi saya ceritakan kondisi saya dan mereka memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh saya. Itu apa tuh informasi yang mereka butuhkan? Jadi ya pagi saya minum tetap informasi apa yang dibutuhkan oleh seorang nutrisi untuk mendesain nutrisi yang cocok untuk seseorang gitu biasanya. Karena kita kan berbeda nih, Mbak Fetty. Jadi kalau saya mungkin nggak cocok dengan kebutuhan Mbak. Jadi nutrisi yang cocok buat saya dari ahli gizi itu ya makan sayur, buah. Itu disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi badan saya. Jadi yang dia minta informasi apa Ya, aja? kayak saya misalnya kolesterolnya tinggi nih. Oh, cek itu dulu. Ya, gitu. sebaiknya seperti itu. Jadi misalnya kolesterol tinggi ya hindari ya putih telur, kuning telur. Kuning telur itu udah nggak boleh. Oke. Kalau begitu apa tuh yang disarankan buat bucutin ya? Ini jadi maksudnya bucutin mau kasih tahu bahwa yang cocok buat bucutin nggak mesti itu cocok juga buat kalian gitu ya, kan? Benar, karena kita berbeda kebutuhannya. Kalau saya pagi sekarang nyamannya itu minum susu sama 2 putih telur. 2 putih telur. Minum susu tapi rendah lemak. Iya, susu protein. Iya. Susu apa tuh, Bu? Protein. Oh, oke. Protein. Aku juga belum tahu nih. Ya, itu belinya di Apotheka 24 ada. Protein yang vanilla rasa gold saya suka sekali. Terus setelah itu pagi setelah minum susu jam 10 kemudian 2 jam kemudian jam 10 saya sudah makan buah. Makan buah, boleh buah naga, buah apapun yang kita punya. Saya durian selama ini boleh. Durian enggak. Alpukat boleh dong. Boleh sedikit mungkin ya, tapi karena saya nggak terlalu suka durian dan alpukat, jadi saya nggak pilih buah itu. Jadi saya pisang hijau, pisang Ambon, sama buah naga, pepaya yang buah-buah murah, yang tinggi serat. Buah-buah lokal ya. Nah itu ada yang pernah kasih tau ke saya, pisang itu hanya boleh dimakan, kalau lagi diet nggak boleh makan pisang. Tapi ternyata enggak ya? Buat saya sih enggak, karena saya pikir setelah makan pisang itu ada energi berapa. Contoh kalau ke saya ini kan olahraga nih sekarang. Jadi sebelum olahraga itu saya makan pisang. Dua biji. Iya, 2 biji. Jadi itu bisa tahan 2 jam, Mbak. 2 jam saya nge-gym. Itu untuk saya loh ya. Untuk yang lain belum tentu. Nah, 2 jam kemudian jam 12 saya sudah makan siang. Dan itu makan siang harus protein juga. Iya. Itu nabati, hewani gitu ngaruh nggak? Iya. Apa dikombinasikan atau memang harus hewani gitu? Saya kombinasikan. Jadi saya ada protein. Saya telur, karena saya suka telur, jadi saya proteinnya ambil dari telur, terus buah-buah, sayur-sayuran, sama daging ayam. Biasanya saya pilih dada, itu pun cara masaknya saya tim. Ibu nggak makan daging sapi ya? Nggak makan. Daging babi juga nggak makan. Oh, daging babi nggak makan ya. Terus makan nasi nggak? Makan. Saya makan 150 gram nasi. Itu dari ahli gizi yang ngomong gitu? Iya. Karena dari Mbak Eka kemarin kan saya sempat catering nih, namanya Mbak Eka, orang gizi juga dari RSUD. Jadi beliau itu memberikan saya nasi 150 gram. Jadi dari situ saya ikuti terus.
ya porsi nasinya. Dan sekarang saya sudah makan lebih banyak lagi dari itu, tapi tetap terjaga. 150 gram itu dari berasnya atau nasi? Dari nasinya, nasinya yang 150 ditimbang. gram. Oke. Kemudian dari makan siang ke makan malam, apakah ada makan malam ngomong-ngomong? Makan saya stop sampai jam 6. Itu makan malam berarti? Tetap 3 kali makannya? Makan apanya ini Mbak? Makan besarnya? Saya makan besarnya di siang saja. Oh, berarti makan malam isinya apa dong? Kalau makan malam dari jam 12 itu kan, jam 12, setelah itu 2 jam kemudian saya minum susu lagi. Oh gitu. Iya, 2 jam kemudian. 2 jam kemudian. Kemudian dari jam 2 ke jam 4 saya makan lagi. Tapi makanan saya itu buah. Oh, buah. Jadi kalau misalnya pagi saya sudah makan buah pisang. Mungkin kalau yang sore jam 4 itu saya minum jus. Oh gitu, tanpa gula? Tanpa gula, tanpa susu. Oh jadi gula tuh dijauhi ya? Iya, gula memang tidak disarankan pada saat program diet. Oh gitu. Udah tuh terakhir jam 4 minum jus. Udah gitu nggak ada lagi? Jam 6 saya makan lagi. Makan laginya tuh tapi nggak tanpa nasi? Tanpa nasi, kadang saya bikin salad sayur tanpa keju. Tanpa mayones. Mayones ada juga. Boleh mayones. Tapi yang ada rendah lemak. Oh, mayones yang rendah lemak. Berarti tapi protein lagi nggak? Protein hewani lagi? Oh enggak, sudah enggak. Oh berarti cuma hanya dimakan siang protein hewani? Karena jam 7 itu saya udah nggak lapar. Berarti jam 6 itu hanya sayur-sayuran? Salad buah, salad sayur. Bener. Gitu. Oh gitu. Itu aja. Oke, rahasianya sudah tersingkap. Coba aku cobain, siapa tahu aku bisa langsing lagi gitu ya. Banyak sih teman-teman yang ikut. Terus ada nggak yang berhasil? Ada, iya banyak. Ada namanya Bu Putu Juliani dari SMP 4. Itu berapa kilo tuh? Jadi beliau sudah turun hingga 12 kilo kalau nggak salah. Dalam waktu setahun juga? Iya. Dan Mbak Peti yang harus ditekankan, jangan lupa olahraga. Itu dia. Ya, walaupun kita tidak dalam program diet, olahraga itu sebetulnya adalah kebutuhan. Ini kelihatan banget loh, kenceng loh ini badannya. Ya. Kenceng. Tidak ada menggelambir-gelambir. Nggak ada. Ini perut saya rata. Iya. Dan aku udah lihat sendiri gitu ya. Memang beda banget Bu Cutin. Dan aku salut banget. Makanya aku minta izin untuk bikin wawancara ini. Mau nggak Bu dimasukin ke Tetangga Ceriwis, dan Bu Cutin dengan senang hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, bisa buat orang lain juga. Betul. Gitu loh. Karena aku sukanya gitu juga, sharing-sharing gitu. Tapi ini tidak harus diikuti oleh yang lain. Iya. Boleh untuk memotivasi. Karena kondisi kita kan berbeda. Kebutuhan kita jelasnya berbeda. Betul. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi berat badan seberat apapun pasti bisa. Harus berproses untuk suatu kondisi. Dan motivasinya harus kuat. Ya. Pola pikir yang. Kalau aku ada perubahan nggak Bu dari kemarin-kemarin? Ada. Apa? Tambah cantik. Aduh. Ini kita keringetan ya, jangan protes ya kalau itu orang muka berdua keringetan banget gitu ya. Tapi kelihatan fresh kan? Iya. Iya deh. Terus aku tanya lagi apa ya? Air minum. Ada harus nggak berapa liter gitu sehari? Ada kan orang gitu. Iya. Gitu. Terus pakai nggak sih yang produk-produk yang seperti yang depannya H gitu, yang kayak gitu-gitu, pakai nggak? Nggak mau sebutin merek ya. Ya produk-produk itu lah. Iya. Saya nggak pernah pakai. Iya, Hmm. saya nggak pernah pakai produk-produk itu. Ya seperti tadi itu. Jadi boleh deh geledah rumah saya nggak ada produk itu. Jadi nggak pakai yang kayak gitu-gitu, nggak pakai yang mahal-mahal. Uangnya diinvestasikan aja buat susu protein. Iya. Iya kan, susu protein pasti beli sayur. Beli sayur. Enggak juga. Mahal. Enggak. Terjangkau kok. Saya kasih tahu harganya per box itu isinya 20 saset. Iya. Jadi satu saset itu saya minum 2 kali. Ya jam 8 sama jam 2 siang, sore. Jadi satu box itu harganya 276, belinya di Apotheka 24. Isinya berapa nih? 20. Jadi bisa buat sebulan lah. Iya, nggak mahal ya? Iya. Ya air minum. Ada nggak berapa liter sehari? Ya karena saya olahraga rutin, itu olahraga yoga. Saya itu setiap hari ya. Yoganya apa aja olahraga Ibu? Ya ada yoga, ada gym, terus saya sering jogging, itu aja. Jadi satu minggu itu saya istirahatnya cuma 1 kali, 1 hari. 1 hari wajib 1-2 jam. Jadi karena saya olahraga, minum air putih saya itu, kebutuhan air putih saya itu banyak. Jadi 1 hari bisa hingga 4-5
5 liter. Gitu, karena olahraga. Mungkin kalau nggak olahraga kebutuhannya mungkin lebih sedikit. Terus ini, begitu perlahan-lahan mengecilkan badan itu ya, bagian mana sih yang berasa kecil pertama kali? Saya juga kan kita kalau orang gemuk tuh biasanya di sini, ya, di perut nih, ternyata terus di bokong. Iya, tubuh kita itu ngatur sendiri. Saya kan harapan saya itu pada saat program ini kan pinginnya kecil di daerah ini wajah tirus iya, gitu bujutin kan. Model cabi sebenarnya kayak model muka aku. Mana dulu tapi biasanya perut. Di perut ternyata lebih perut, dulu ya? Perut. Setelah perut lalu ke lemak punggung. Iya di sini banyak. Iya, lemak punggung ini di belakang leher itu ya tebel banget kayak kemarin. punduk gitu jadinya ya. Iya, bener. Jadi agak kelihatan bongkok. Terus setelah itu di lengan. Waktu itu lengan saya bergelambir memang. Iya, pastilah kalau gemuk nggak mungkin enggak. Terus nah ini terakhir double chin-nya hilang. Menipis lah. Nah, setelah itu baru saya bentuk. Seperti itu, Mbak. Tapi kan ibu memang wajahnya cabi soalnya. Iya. Itu susah untuk tirus. Tapi kelihatan sih memang kalau dari body kan kelihatan banget. Iya. Jadi udah semua informasi nih aku dapat. Jadi bisa jadi bahan aku diet juga dan bahan mungkin teman-teman yang lain untuk diet. Gitu. Intinya ikuti motivasinya. Ya. Dan gimana tuh supaya nggak kendor? Diniatin ya. Karena ibu kalau ibu kan karena ada ya jangan sampai sih ya niatnya tuh gara-gara kita udah kena deteksi bahwa kita sakit. Iya, gitu jangan kan? sampai seperti saya jadi berubah itu setelah ada permasalahan sakit. Memang gitu sih kadang-kadang gitu kan, aduh ini enak banget makanan gitu. Yaudah deh hari ini kita makan, besok aja mulai diet lagi. Dietnya. Selalu gitu, memang itu penyakit aku gitu. Jangan sampai seperti itulah ya. Iya. Karena sekarang sudah diniatin. Jadi konsisten dengan komitmen yang sudah dibuat dari awal. Jadi sekarang kalau Mbak Peti mau ngajak saya makan pun, saya tolak. Kalau makan steak ayam Bu, ditolak nggak? Iya, saya terima tapi itu di jam-jam makan siang lah. Begitu jam makan siang disiplin langsung saya makan buah aja. Oh iya Mbak, untuk reward diri sendiri juga saya ada. Jadi setiap minggu itu saya selalu cheating day. Ada satu cheating day. Ya, cheating day-nya itu saya pilih makanan kesukaan, makanan favorit. Kebetulan saya suka mie ayam, jadi saya makannya pada saat cheating day. Iya, jadi kasih reward ke body gitu. Jadi body itu nggak kayak balas dendam gitu akhirnya jadinya ya. Udah lama nih gua nggak makan, makannya banyak. Tapi tetap terkontrol. Jadi jangan satu mangkok aja, nggak 3 mangkok gitu ya langsung. Itu mah nggak cheating day itu. Oke deh. Ya udah, sampai ketemu lagi. Kayak tadi aku bilang aku mesti buru-buru, Bucutin juga ada kerjaan. Dan sampai ketemu lagi di vlog Tetangga Ceriwis yang lainnya dan wawancara-wawancara yang lainnya. Jadi jangan lupa like dan subscribe Tetangga Ceriwis. Komennya jangan lupa. Oh ya, komen ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung aku tanyain ke Bucutin. Buat kalian yang di mana aja, nggak hanya yang di Singaraja, Lovina dan sekitarnya, di Bali gitu ya. Dan ya 15 kilo gitu bisa aja ya sebenarnya Bu ya. Aku selalu berpikir tuh susah banget gitu. Waktu muda pernah bisa gitu, tapi sekarang kayaknya sulit gitu. Ternyata bisa gitu asal ada motivasinya. Bisa. Ya, konsisten. Bye. Bye. Hai teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe Tetangga Ceriwis. Ini seru-seru banget. Ada saya nanti di sini. Oke? Bye bye. Thank you.